Teman-teman, selamat datang di bacaan ulasan astrologi bulan Juli 2020. Ini adalah pembahasan tentang transit yang terjadi pada bulan Juli hari per hari dan hanya hari yang besar untuk melihat apa yang bisa diartikan dari transit tersebut. Saya akan menggunakan cara interpretasi dari astrologi tropikal atau western. Teman-teman, ini adalah bacaan kolektif dan bukan untuk zodiak secara khusus. Jadi lebih melihat energi apa yang dominan pada bulan Juli. Oke, kita mulai, dan sebelum masuk ke bulan Juli, kita mulai melihat energi yang ada pada tanggal 30 Juni 2020. Ya, kita lihat tanggal 30 Juni 2020 Saturnus masih berada di Aquarius di 0 derajat 7 menit dan dia retro, berarti dia akan segera masuk ke Capricorn. Pada saat ini Jupiter dan Pluto itu sedang perfect conjunction sama-sama di 24 derajat 6 menit. Dan ini adalah hal yang besar. Jadi energi yang besar ini dibawa mengawali bulan Juli 2020. Dan kalau kita lihat matahari juga conjunction dengan Merkurius, yang artinya kalau Jupiter dan Pluto kita bicara secara kolektif sesuatu yang lebih besar dari personal, walaupun itu juga berpengaruh pada personal, tetapi planet personal matahari dengan Merkurius juga sedang conjunction. Merkuriusnya sudah retro, Venusnya baru saja, ini masih station, sebentar lagi akan direct, dan Merkurius matahari ini square dengan Chiron yang sudah station, sebenarnya energinya sudah mulai berhenti di satu titik, dan sextile dengan Uranus. Pertama, kita lihat dari Jupiter dan Pluto. Jupiter adalah sesuatu yang seperti kaca pembesar, yang tadinya ada, kemudian dengan Jupiter berperan di situ menjadi lebih terlihat. Pluto adalah planet terkait dengan penghancuran, destruktif, sesuatu yang harus diselesaikan, penyelesaian, ya, atau yang akan dibuang. Juga termasuk hal yang tabu, skandal, dan hal-hal yang ditutupi karena dia underworld. Dan itu keduanya retro, berarti itu lebih menjadi internal, ke dalam, dan tidak terlalu terlihat. Tetapi memang karena Pluto adalah sesuatu yang sifatnya adalah underworld, memang sengaja ditutupi. Tetapi kan sesuatu yang ditutupi tidak selalu berarti orang tidak melihat. Nah, ketika retro terjadi di Pluto, ya, juga di Jupiter yang conjunction, maka apapun yang ditutupi itu akan semakin membesar. Jadi katakanlah kalau kita menyembunyikan sesuatu ditutupi dengan katakanlah selimut, tapi tetap aja baunya akan tercium, dan dengan adanya Jupiter di situ semuanya menjadi lebih cepat busuk dan tanpa terlihat pun, tanpa dengan kacamata yang biasa pun, tanpa harus penelitian yang begitu mendalam, itu akan sangat tercium. Kira-kira seperti itu kalau memang itu adalah sesuatu yang disembunyikan. Dan matahari yang conjunction dengan Merkurius retro buat kita secara personal adalah ketika kita berusaha untuk mencari kejelasan di dalam situasi yang terkait dengan pengalaman kita masa lalu yang sebenarnya ada traumanya juga, dan kita ingin mengubah semua hal tersebut. Pada tanggal 5 Juli 2020 ada full moon. Full moon karena dia dekat dengan south node, ya, mataharinya dekat dengan north node, maka terjadi gerhana bulan karena dia full moon. Semua bulan purnama berarti adalah completion atau sesuatu yang berakhir, sesuatu yang muncul ke atas, revelation, pemahaman baru yang sebenarnya ditumpuk dari beberapa waktu lalu. Nah, pada saat ini ketika Jupiter dan Pluto ini juga masih conjunction, ya, di 23 derajat 59 menit dan Jupiter ada 23 derajat 30 menit, karena ini hanya berbeda sekitar 6 hari sampai bulan Juli 2020, maka sesuatu yang besar akan terlihat, muncul.
ke atas. Dan karena ini berada di Capricorn, maka ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan pemerintahan kita atau masyarakat yang melingkupi dari kehidupan pribadi. Jadi ini biasanya karena Capricorn biasanya bicara tentang hal yang lebih umum dan bukan hanya sifatnya personal. Walaupun jelas personal juga bisa berpengaruh dan kita bisa lihat nanti dari per zodiaknya. Tetapi kalau untuk bacaan kolektif kita akan membahasnya dengan cara demikian, melihat secara umum. Ada struktur di dalam masyarakat yang akan terlihat busuknya, dan ini busuk tanda petik ya, karena sebenarnya ini tergantung dari di mana kita ya, dan seberapa besar integritas dari si penguasa tersebut. Jadi kan ini adalah energi ke global, ke seluruh tempat. Dan mungkin ada beberapa negara yang punya integritas tinggi, ada beberapa negara yang integritasnya dipertanyakan. Nah, itulah yang paling rentan adalah mereka yang integritasnya juga mungkin tidak secara sepenuhnya, sehingga energi ini bisa tembus ke mereka, dan destruktifnya terhadap sesuatu yang salah, sesuatu yang tabu, sesuatu yang skandal sifatnya, itu akan terbongkar. Pada tanggal 7 Juli 2020, Merkurius sudah mulai station direct. Jadi dia station berada di 6 derajat. Dia butuh beberapa waktu untuk berada di 6 derajat. 6 derajat Cancer awal, yaitu ketika kita menyadari betapa kita tidak terlalu merasa aman. Ada energi yang mengancam rasa aman kita. Ya, itu pada tanggal 7. Pada tanggal 13 Juli 2020 Merkurius masih station, tapi yang di sini yang kita lihat adalah Matahari oposisi dengan Pluto dan Jupiter serta square bulan. Nah, ini termasuk transit yang tension juga. Jadi tanggal 13 Juli atau akhir minggu kedua bulan Juli 2020, kita merasakan energi yang sangat tension, terutama karena bulan dan matahari itu tension. Jadi itu yang paling dekat dengan kita, core-nya kita, perasaan kita, emosi kita, keseharian kita. Itu adalah ketika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Kekecewaan. Kekecewaan, dan karena ini oposisinya adalah Pluto dan Jupiter, barangkali kekecewaan ini terhadap situasi yang menghalangi kita mencapai apa yang kita inginkan. Apa yang biasanya menghalangi keinginan kita adalah tokoh lain di luar yang menghalangi kita atau melarang kita, atau kita sendiri menghalangi. Jadi energi untuk tidak, hilangkan saja, hapus itu dari ingatanmu, itu ada pada tanggal 13 Juli 2020. Jadi bisa dipaksakan dari pihak luar ke dalam diri kita, tetapi bisa juga menjadi satu konflik yang sangat tidak nyaman di dalam diri kita ketika kita berusaha melawan hawa nafsu kita, atau kita berusaha melawan mimpi-mimpi kita untuk tercapai. Jadi kita seperti membunuh apa yang menjadi keinginan kita. Itu terjadi pada tanggal 13 Juli 2020. Jangan takut, itu bukan cerita terakhir. Yang namanya transit semua selalu berputar. Tanggal 16 Juli 2020 Merkurius sepenuhnya direct. Ya, kita lihat dia masih di 6 derajat. Setelah tanggal 16, tanggal Juli kan sudah di 6, tanggal 16 masih di 6 karena dia posisinya di satu tempat. Jadi kalau kita pikir Merkurius adalah intelektual kita, proses berpikir kita, jadi selama 2 minggu sebenarnya kita masih menggodok hal yang sama, memikirkan iya maju apa enggak, oh enggak jadi, maju apa enggak, iya apa enggak, kemudian sudahlah. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita berpikir 2 kali tentang apa yang benar tentang satu hal. Tapi setelah tanggal 16 sepertinya kita sudah mulai mendapatkan kejelasan. Pada tanggal 21 Juli 2020 ada bulan baru di Cancer, dan ini adalah bulan baru yang kedua karena bulan baru di Cancer yang pertama terjadi pada tanggal 21 Juni 2020.
dan itu di 0 derajat. Ya, dan ini adalah yang kedua kali, kesempatan kedua kali untuk kembali melihat, oke, waktu itu ada perubahan besar, saya masih gelagapan terkait dengan kemana saya harus pergi, kemana saya harus berpijak, meyakinkan bahwa kita dalam posisi yang tidak terancam, dan posisi yang sepertinya mengancam itu sepertinya masih ada sampai sekarang. Jadi sepanjang dari tanggal 21 Juni sampai 21 Juli, energi kita tidak nyaman, kita merasa dihantui ya. Stalking, mungkin orang lain stalking, mungkin kitanya yang melakukan, tapi energinya adalah ketika kita sebenarnya dalam posisi siap-siap hendak menerkam sesuatu, atau kita merasa ada hal yang akan menerkam kita itu sepanjang bulan. Karena apa? Karena dia berada di Cancer. Cancer itu adalah ketika kita berusaha untuk membangun benteng kita. Cancer itu seperti kepiting yang dindingnya sangat kuat tetapi di dalamnya sebenarnya sangat lembut. Nah, kulitnya itu yang sedang kita bangun sepanjang dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 21 Juli. Ya. Nah, pada tanggal 27 Juli 2020, Venus termasuk salah satu dari planet personal kita, dan ini terkait dengan hubungan kita dengan orang lain, terkait keuangan kita, terkait rasa keindahan kita, terkait rasa bahagia kita, kenyamanan kita, itu square dengan Neptunus. Dan pada hari ini tanggal 27 Juli kita lihat banyak sekali planet yang berada di derajat yang hampir sama. Ya, kalau kita lihat warna garisnya itu terang, berarti kan kira-kira posisinya hampir sama. Ya, seperti Jupiter yang retro, dia square dengan Lilith. Dan Lilith adalah energi di mana kita ingin memberontak. Walaupun dia adalah asteroid, tetapi dia termasuk salah satu yang biasanya diperhitungkan dalam membaca astrologi Western. Ya, banyak asteroid lain yang saya biasanya lihatnya dari chart, bukan yang aplikasi ini tapi aplikasi yang satunya, ya, karena di situ lebih detail lagi. Tapi untuk aplikasi yang hanya major planetsnya aja pun dia selalu diperhitungkan. Chiron, Lilith, ya. Dan kalau kita lihat sekilas saja dengan garis yang banyak merah di sini, Merkurius square dengan Mars. Ini seperti pertengkaran antar saudara, pertengkaran mulut dan benar-benar karena Merkurius ada di Cancer dan Mars ada di Aries, maka ini not very easy ya. Kenapa? Karena energi Aries kalau sudah merasa terancam, dia akan maju ke depan, gak peduli apa, akan diseruduk. Sementara yang satu sangat defensif dan dia sangat protektif. Kalau pernah mendengar saya bercerita tentang mommy cat, ya, ibu dari kucing yang baru melahirkan, itu walaupun makhluk selemah apapun, selucu apapun, jadi nggak lucu banget karena dia akan menggigit, dia akan melindungi hal yang paling penting, ya, defensif. Jadi bayangkan satu energi yang ingin menyerang dan energi yang defensif dan super agresif pada akhirnya karena dia square sekarang, ini akan sangat terasa pada emosi kita. Ya, kalau tergores luka maka ya lukanya itu lumayan perih lah, kira-kira seperti itu. Dan Venus juga harus square dengan Neptunus, dan ini adalah hal yang penting karena kita kemudian menjadi bingung. Memang saya salah ya? Saya salah apa? Jadi pertanyaan seperti itu seperti ada karena kita bingung dengan sesuatu yang membuat kita merasa tidak terlalu diperlakukan adil, apalagi kemudian dia sextile dengan Lilith. Apa yang terjadi ketika Venus sextile dengan Lilith adalah kalau kita mau, kemudian kita seperti punya pembenaran untuk melakukan satu hal yang sifatnya agresif. Lilith agresif.
Kebingungan bisa mengajak untuk hal yang agresif, tetapi tentu saja ini semua dikembalikan kepada pribadi masing-masing dan bagaimana menyikapi. Apalagi pada saat ini, bulan yang berada di Scorpio itu oposisi dengan Uranus, sehingga emosinya sedang tidak stabil dan rasa cinta mendalam yang tadinya ditekan itu bisa muncul ke atas. Dan hal yang dicintai tapi tidak tercapai, jadi cinta sebelah orang atau apa istilahnya, bertepuk sebelah tangan, itu barangkali akan terasa menonjol. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa sih dia tidak bisa mencintai saya? Saya kan sudah memberikan semuanya, bahkan semua. Jadi energi-energi seperti itu muncul dan itu rasanya sangat menggores. Kira-kira seperti itu pada tanggal 27. Dan tadi saya mencontohkan yang romantis, tetapi tidak harus semuanya terkait dengan percintaan, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang pertemanan. Di akhir bulan Juli 2020, energinya adalah ketika Merkurius oposisi dengan Jupiter dan Pluto. Merkurius, ya, ini adalah pada saat sesuatu yang lincah itu mulai bermain, mulai mencari cara, jalan keluar dari situasi yang stuck. Dan kita lihat Merkurius kan sudah tidak lagi retro, jadi dia jauh lebih advance daripada energi besar yang berusaha menahan. Jadi menahan sesuatunya kan sudah lama, membuat stuck buat semua orang. Tapi Merkurius sudah pernah melewati, tadi ingat di 6 derajat dia sampai 2 minggu berpikir cukup lama. Di akhir bulan dia akan sudah menemukan cara untuk keluar dari situasi yang stuck tersebut. Perkara berhasil atau tidak itu lain hal, tetapi sudah punya satu ide bagaimana bisa keluar dari situasi ini. Dan bulan yang melewati Galactic Center dan South Node ini menunjukkan bahwa pada saat ini dia oposisi dengan Venus juga, menunjukkan bahwa banyak kemungkinan seperti Wheel of Fortune terjadi. Ya, Wheel of Fortune tentu saja itu adalah tarot, tapi energinya adalah ketika kita tidak tahu gimana, kalau kita memang punya tabungan tanda petik kebaikan, maka tiba-tiba bantuan yang besar itu mungkin datang. Jadi kalau memang temanya adalah bagaimana keluar dari situasi stuck yang nggak bisa pakai logika kemana-mana, itu tiba-tiba diambil alih energinya, dikembalikan ke kita dalam situasi yang mungkin mejanya jadi terbalik. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi energi yang kita tangkap pada bulan Juli adalah energi di mana kita menjadi stuck di satu hal, kita berusaha untuk berpikir dan butuh waktu sekitar 2 minggu, mungkin lebih, untuk mencari cara bagaimana keluar dari situasi yang gak jelas seperti ini. And yet, pada akhirnya, ketika kita menunjukkan keberanian untuk melakukan sesuatu, mengambil pelajaran masa lalu dan bertindak sangat strategis, sangat paham dengan apa situasi di sekitarnya, maka dukungan dari pihak yang lebih besar itu sangat berpotensi untuk kita peroleh. Oke teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan untuk transit astrologi bulan Juli 2020. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.